Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Pada video kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal trigonometri bagian kelima, yaitu seputar rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kita simak contohnya yang pertama. Dengan menggunakan rumus jumlah atau selisih kosinus, tentukan nilai dari A cos 165 derajat ditambah cos 75 derajat. Nah, di sini adik-adik kita lihat adalah penjumlahan dari kosinus ya, cos tambah cos. Maka rumus yang kita gunakan dari keempat itu adalah cos A tambah cos B. Di sini yang menjadi A adalah 165, yang menjadi B adalah 75. Kita ubah ke bentuk ini ya adik-adik. Jadi 2 kali cos setengah A tambah B berarti 165 ditambah 75. Dikali cos setengah A kurang B berarti 165 derajat dikurang 75 derajat. Kemudian kita sederhanakan lagi, ini 2 kali cos setengah 165 tambah 75 itu adalah 240 dikali cos setengah, ini 165 kurang 75 itu adalah 90 derajat. Nah, adik-adik, ingat ya, tidak boleh melakukan pencoretan 2 dengan 2 ini. Karena 2 yang di dalam itu ada di dalam fungsi kosinus. Jadi tidak bebas dan tidak boleh dicoret dengan angka 2 di depan. Demikian pula dengan setengah kali 90 derajat. Nah, ini kita kerjakan. Setengah dari 240 itu adalah 120 derajat. Setengah dari 90 itu adalah 45 derajat. Lalu kita ubah nilainya, cos 120 itu adalah sama dengan cos 60, tapi di kuadran 2 berarti minus setengah. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, setelah dalam bentuk yang bebas seperti ini, maka kita bisa coret dengan 2. Ini ya. Jadi min 1 dikali setengah akar 2. Itu hasilnya adalah min setengah akar 2. Nah, ini jawabannya adik-adik untuk yang A. Yang B, cos 15 derajat dikurang cos 75 derajat. Adik-adik, rumus apa yang kita pakai di sini ya? Betul, kita menggunakan rumus cos kurang cos atau rumus selisih kosinus. Cos kurang cos ya. Berarti yang menjadi A itu adalah 15 derajat, yang menjadi B adalah 75 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus ini menjadi minus 2 kali sin setengah A tambah B, berarti 15 tambah 75. Dikali sin setengah kali A kurang B, berarti 15 derajat dikurang 75 derajat. Adik-adik nggak boleh dibalik ya. Yang depan itulah yang A, yang belakang itulah yang B. Kemudian kita lanjutkan, kita kerjakan. 15 tambah 75 itu adalah 90. 15 dikurang 75 itu adalah minus 60 derajat. Kemudian kita kerjakan setengah kali 90 itu adalah 45 derajat. Setengah kali minus 60 itu adalah minus 30 derajat. Sinus 45 kita ganti menjadi setengah akar 2. Nah, adik-adik, untuk sinus minus 30 kita menggunakan konsep bahwa sin min X itu sama dengan min sin X. Jadi minus yang ada dalam sudutnya dikeluarkan, ditaruh di depan trigonometrinya, trigonometri sinus. Ini rumus berlaku cuman di sin ya, kalau untuk cos berbeda. Sehingga ini menjadi minus sin 30 derajat. Nah, adik-adik kita bisa coret ini terlebih dahulu ya. 2 dengan 2.
Sehingga di depan sisanya minus akar 2. Nah, minus akar 2 ketemu dengan minus, hasilnya adalah positif akar 2. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi akar 2 dikali setengah hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, adik-adik, inilah jawabannya. Oke, kita lihat contoh kedua. Dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus, pertanyaannya tentukan nilai dari sin 105 derajat ditambah sin 195 derajat dikurang sin 15 derajat ditambah sin 75 derajat. Karena ada 4 gini ya, kita bisa pilih dua-dua gitu untuk dikerjakan terlebih dahulu. Cuman ini bentuknya kita bisa atur sebenarnya ya adik-adik, supaya memudahkan kita mengerjakan. Jadi sin 105 derajat ditambah sin 195 derajat. Nah, saya akan geser sin 195-nya duluan di depan ya. Jadi sin 195 ditambah sin 105 derajat. Nah, seperti ini. Tujuannya supaya yang depan ini lebih besar, ya. Kalau penjumlahan itu kan punya sifat komutatif. Jadi kalau 2 tambah 3 itu sama dengan 3 tambah 2 ya adik-adik. Maka ini bisa diputar kayak gini. Kemudian untuk yang belakang ini kita geser juga sin 75-nya yang di depan. Jadi plus sin 75 dikurang sin 15 derajat. Ini ya. Jadi digeser tapi tandanya tetap ikut ya. Kayak gini minus tetap ikut dengan sinnya. Nah, kemudian seperti yang tadi kakak bilang, kita akan kerjakan dua-dua. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang ini ya. Kita masukkan menjadi 2 kali sin setengah A tambah B. Berarti 195 ditambah 105 dikali cos setengah dikali A kurang B, berarti 195 derajat dikurang 105 derajat. Kemudian kita kerjakan yang kanan juga dengan menggunakan selisih sinus menjadi 2 kali cos setengah A tambah B, berarti A dan B-nya 75 dan 15, berarti ini ditambahkan menjadi 75 derajat ditambah 15 derajat dikali sin setengah kali 75 kurang 15. Lalu kita kerjakan lagi. 195 ditambah 105 itu adalah 300 derajat ya adik-adik. Kemudian 195 dikurang 105 itu adalah 90 derajat. Ditambah 2 kali cos setengah kali 75 tambah 15 itu adalah 90 derajat dikali sin setengah kali 75 kurang 15 itu adalah 60 derajat. Sama dengan 2 kali sin, nah ini bisa dicoret sehingga menghasilkan 150 derajat kali cos setengah kali 90 itu 45 derajat. Ditambah 2 kali cos setengah kali 90 itu adalah 45 derajat dikali sin setengah kali 60 itu adalah 30 derajat ya adik-adik. Nah, berhubung ini masing-masing adalah sudut istimewa, jadi kita bisa langsung ubah ke nilainya ya adik-adik. Ini jadi 2 kali sin 150 itu sama saja dengan sin 30 di kuadran 2, berarti positif. Sehingga nilainya adalah setengah. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Ditambah 2 kali cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kemudian sin 30 bisa kita ubah jadi setengah. Nah, ini bisa dicoret adik-adik ya. Ini juga. Sehingga hasilnya tinggal setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Nah, ini karena akarnya sama, berarti koefisiennya bisa kita tambahkan. Setengah ditambah setengah, hasilnya 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1 akar 2 atau akar 2 saja. Begini ya cara mengerjakannya adik-adik. Oke, adik-adik, sekarang kita akan menuju ke contoh selanjutnya, yaitu contoh ketiga. Buktikan bahwa
cos 7x ditambah cos x ditambah cos 5x ditambah cos 3x. Jadi kita lihat di sini ada penjumlahan ya. Penjumlahan kosinus itu sama dengan 4 kali cos 4x kali cos 2x kali cos x. Nah, di ruas kanan ini bentuknya adalah perkalian kosinus. Nah, jadi bentuk penjumlahan kita akan ubah sehingga hasilnya menyerupai yang di kanan. Nah, di sini kita menggunakan rumus jumlah kosinus ya adik-adik, yaitu cos A tambah cos B. Ini rumusnya ya. Nah, seperti contoh yang sebelumnya, kita dapat mengelompokkan ya. Jadi kita bisa kerjakan dua-dua ya. Di sini saya tulis ulang. Jadi cos 7x ditambah cos x. Ya, ini kakak pakai kurung maksudnya nanti mau dikerjakan sendiri ya. Kemudian ini saya kurung juga cos 5x ditambah cos 3x. Jadi kita mau kerjakan secara terpisah. Nah, untuk yang kurung pertama berarti yang menjadi A dan B adalah 7x dan x. Kita ubah bentuknya menjadi bentuk yang sesuai rumus ya. Jadi 2 kali cos tengah kali 7x tambah x dikali cos tengah kali 7x kurang x. Nah, seperti ini adik-adik ya, kurung yang pertama. Nah, sekarang kita kerjakan kurung yang kedua. Karena cos tambah cos ya, berarti sama aja rumusnya kita menggunakan yang ini. Jadi 2 kali cos setengah, di sini A dan B-nya itu adalah 5x dan 3x. Jadi 5x tambah 3x dikali cos setengah 5x kurang 3x. Sekarang kita kerjakan, sederhanakan bentuknya ya. Di sini 7x tambah x itu adalah 8x. Setengah dikali 8x hasilnya adalah 4x. Dikali cos, di sini 7x kurang x itu adalah 6x. Setengah dikali 6x hasilnya adalah 3x. Jadi ini cos 3x. Ditambah, nah yang sebelah sini kita kerjakan ya adik-adik. Jadi 2 kali cos 5x tambah 3x itu adalah 8x. Setengah dikali 8x adalah 4x. Dikali cos, di sini 5x kurang 3x adalah 2x. Setengah dikali 2x hasilnya adalah 1x atau x. Nah, sampai di sini adik-adik kita lihat ada yang sama ya, yaitu 2. Di sini juga ada 2. Kemudian ada cos 4x, di sini juga ada cos 4x. Maka kita faktorkan, dari setiap suku ini kita faktorkan 2 cos 4x, kita kasih keluar ya. Jadi 2 cos 4x seperti ini. Kemudian untuk yang kiri sisa cos 3x. Untuk yang kanan tersisa cos x. Jadi kalau ini dikembalikan, dikalikan lagi, akan kembali seperti yang atas. Ya adik-adik ya, ini kita memfaktorkan. Adik-adik sampai di sini, untuk yang di dalam kurung, ini cos 3x ditambah cos x. Dia adalah penjumlahan kosinus. Maka kita menggunakan kembali rumus ini ya adik-adik, di mana A-nya adalah 3x, B-nya adalah x. Ini kita ganti ya, yang di dalam kurung menjadi 2 kali cos setengah kali 3x tambah x, ya 3x tambah x, dikali cos setengah kali 3x kurang x. Nah adik-adik ini 2 dan 2 yang di tengah ini dapat dikalikan ya, karena ini perkalian kan ya. Kita kalikan menjadi 4 kali cos 4x. Nah kemudian yang ini 3x tambah x itu hasilnya 4x. Setengah dikali 4x hasilnya adalah 2x. Nah yang ini 2x ya adik-adik ya, 3x kurang x, 2x, setengah kali 2x itu adalah 1x. Nah adik-adik kita lihat yang ini ya, sesuai dengan yang di soal, 4 cos 4x, cos 2x, cos x. Nah kita sudah mengubah bentuknya menjadi seperti itu. Maka kita sudah selesai mengerjakannya. Sudah terbukti ya adik-adik. Mari kita lihat contoh berikutnya.
Contoh keempat, buktikan bahwa sin A tambah cos 2B kurang A dibagi cos A kurang sin 2B kurang A itu sama dengan kotangen pi per 4 kurang B. Untuk A dan B merupakan sudut lancip. Nah, adik-adik di kelas 10, kalian sudah pernah belajar bahwa sin X sama dengan cos pi per 2 kurang X. Demikian pula dengan cos X. Cos X itu sama dengan sin pi per 2 kurang X. Jadi misalnya kayak sin 30 ya. Sin 30 itu sama nilainya dengan cos 90 kurang 30 yaitu 60 ya. Makanya sama nilainya sin 30 itu setengah, cos 60 itu setengah. Nah, ini berlaku juga ya. Jadi kita akan mengubahnya menggunakan sifat ini. Jadi sin A kita akan ubah. Kita tulis dulu ya soalnya. Jadi sin A ditambah cos 2B kurang A per cos A kurang sin 2B kurang A. Nah, sin A ini kita ubah menjadi berdasarkan ini ya. Kita ubah menjadi cos pi per 2 kurang A. Karena di sini kan A ya. Kalau ini kan X ya adik-adik. Kemudian ditambah, selanjutnya sama ya adik-adik, cos 2B kurang A. Nah, untuk yang cos A, kita akan ubah juga menjadi sin pi per 2 kurang A. Sesuai dengan yang ini ya, dikurang sin 2B kurang A. Nah, adik-adik ingat ya, sekali lagi, kenapa sih ini sin kakak ubah jadi cos? Kenapa cos kakak ubah jadi sin? Supaya tujuannya ini sama-sama cos tambah cos ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus jumlah kosinus. Yang bawah kita dapat menggunakan rumus selisih sinus. Makanya ini diubah ya, dari cos menjadi sin, dari sin menjadi cos. Nah, kita lihat lagi rumusnya. Untuk cos tambah cos kita menggunakan rumus yang di atas ini ya. Jadi kita ubah. Nah, adik-adik, yang menjadi A dan B itu adalah sudut dari kosinusnya. Jadi di sini A-nya adalah pi per 2 kurang A, B-nya adalah 2B kurang A. Ya, jangan bingung ya kalau ada dua suku seperti ini. Nah, sekarang kita pakai rumusnya. Kita ubah ya, cos tambah cosnya menjadi 2 cos setengah A tambah B. Ya, A tambah B. Jadi ini A ditambah dengan B. Pi per 2 kurang A ditambah 2B kurang A. Dikali cos setengah A kurang B. Ingat A dan B-nya adalah sudut dari kosinusnya. Jadi ini ya, dikurang dengan yang ini. Pi per 2 kurang A dikurang 2B kurang A. Kita harus pakai kurung ya adik-adik. Jadi 2B kurang A seperti ini. Nah, kita kerjakan berbarengan dengan yang bawah. Untuk selisih sinus kita menggunakan rumus yang bawah. Jadi 2 kali cos setengah A tambah B. Jadi sama ya, ini ditambahin. Pi per 2 kurang A ditambah 2B kurang A. Dikali ini sin ya adik-adik. Jadi sin setengah kali pi per 2 kurang A dikurang 2B kurang A. Ini dapat dicoret. Kenapa? Karena ini semua sudah perkalian adik-adik. 2 kali cos kali cos. 2 kali cos kali sin. Maka ini bisa dicoret. Bukan hanya 2 yang dapat dicoret. Adik-adik lihat ini. Cos setengah pi per 2 kurang A tambah 2B kurang A. Yang bawah ada cos setengah kali pi per 2 kurang A tambah 2B kurang A. Nah, ini kan sama ya. Maka kita bisa coret juga. Bisa disederhanakan ya adik-adik. Sehingga tersisa yang ini saja. Kita tuliskan kembali. Cos setengah pi per 2 kurang A. Nah, ini kita kerjakan ya, minusnya kita distribusikan menjadi minus 2B. Minus kali minus A jadi plus A. Per sin setengah pi per 2 kurang A kurang 2B tambah A. Kan sama aja ya, atas dan bawah. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, untuk minus A dan plus A,
Itu dapat dicoret ya, jadi 0, sehingga tersisa pi per 2 kurang 2b. Per sin setengah. Nah, ini juga sama bisa dicoret ya adik-adik, karena ini min, yang ini plus. Pi per 2 kurang 2b. Kemudian, kalau setengahnya kita kerjakan ya. Kalau kita kalikan ke dalam, masing-masing dikalikan dengan setengah menjadi pi per 4 dikurang 2b kali setengah, itu adalah 2 per 2b alias b. Per sin, nah ini juga sama ya, kalau kita kalikan ke dalam menjadi pi per 4 dikurang setengah kali 2b, itu adalah b. Nah, adik-adik sampai di sini, berhubung sudutnya sama dan ini cos per sin itu adalah kotangan ya. Nah, jadi bentuknya kita dapat lebih sederhanakan menjadi kotangan pi per 4 kurang b. Nah, sekarang adik-adik lihat. Ini ya, kotangan pi per 4 kurang b. Nah, ini sudah sesuai dengan ruas kanan yang diminta. Maka kita sudah selesai membuktikannya. Sudah terbukti ya adik-adik? Oke, semoga contoh-contoh yang dijelaskan ini dapat membantu kalian ya untuk lebih memahami materi jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke. Di sini kakak menyediakan latihan soal untuk adik-adik bisa mengerjakan sendiri. Silahkan dicoba ya adik-adik. Semoga berhasil ya. Kalian dapat melihat kembali pembahasan contoh soal nomor 1 sampai nomor 4 dari awal video ini supaya mempermudah kalian untuk mengerjakan latihan soal ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.